Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita kembali merayakan akan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, hari penyaliban, hari yang agung, hari kemenangan. Dan kita patut mengucap syukur di hari ini kita boleh melaksanakan ibadah ini bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam ibadah perayaan Jumat Agung ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus tersebut merupakan wujud nyata atau demonstrasi kasih Allah kepada dunia. Kasih yang berkorban bagi sesama, kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi tubuhnya dan darahnya supaya dunia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Di hari Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu yang menghantar kita kepadanya untuk menikmati persekutuan dengannya serta menemukan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita memuji nama Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 289, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dua, tembusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Interlude. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati
buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab nikmatnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyanyi pujian nyanyian pendengar iman nomor 255 di Jol Juta, ayat pertama saja. Tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya, supaya kami luputlah. Di Jol Juta, tergantung Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab secara responsoria atau silih berganti di dalam Mazmur 22 ayat 2 sampai ayat 6 dan ayat 12 dan ayat 23 sampai 28. Kita membaca silih berganti. Saya yang terlebih dahulu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jamaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami memperingati akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami yang berdosa ini. Atas kasih dan syukur karena telah melakukan segala sesuatu untuk hidup kami, melalui sengsara-Mu di atas salib dan rela mati bagi kami. Inilah yang membuat kami sadar bahwa kami sangat berharga bagi-Mu ya Bapa. Tolonglah kami yang lemah ini agar selalu hidup dalam pengharapan dan pertobatan,
bahwa kami telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin. Pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 64, dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Berita anugerah. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan di atas, kita percaya jika kita sungguh mengakui dosa kita dan bertobat, maka sekarang ini Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Petunjuk hidup baru. Aku memberi perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pujian untuk menghantarkan kita merenungkan firman Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 45, di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti, yaitu cadas yang teguh, pelindung yang letih, tempat musafir berteduh di jalan yang berat, naungan di panas terik bagiku yang benar. Dua. Dan pada salib Yesus tampak di mataku sesosok tubuh terpencil, tersiksa bagiku. Hatiku yang remuk sedih melihatlah jelas, nah aku tiada layaklah dapat kasih belas. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah jemaat Tuhan yang mendengarkan. Roh Kudus yang membukakan hati kami untuk kami menerima berkat firman Tuhan ini dengan sukacita. Segala pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis yang mengganggu kami, tolak kami, usir kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya berkarya dan bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan ini, dan biarlah firman-Mu ini
dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kita memperingati hari kematian yang disebut dengan Jumat Agung, merupakan sebuah peringatan yang besar. Mengapa kematian orang-orang percaya dan orang-orang yang kita kenal dengan nama mereka tersohor di seluruh dunia tidak terlalu diingat? Lalu mengapa kematian Kristus perlu diingat di dalam setiap kehidupan orang percaya dan bahkan dijadikan sebagai hari besar dalam tanggalan kalender kita? Karena inilah puncak kemenangan Kristus. Jawabannya adalah karena kematian Kristus di atas kayu salib senyatanya merupakan puncak kemenangannya. Puncak kemenangan orang Kristen, orang percaya kepadanya. Puncak kemenangan Kristus dalam mengatasi dosa dan maut, serta menyediakan jalan pendamai bagi Allah dan manusia. Jadi tema yang akan kita renungkan melalui firman Tuhan ini, yaitu puncak kemenangan Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjelang ia mati di atas kayu salib, ia berkata, sudah selesai. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Sudah genap. Kalau terjemahan dalam Inggris version dikatakan it is finished. Ketika Yesus mendeklarasikan dalam bahasa Yunaninya itu tetelestai, sesungguhnya merupakan sebuah seruan kemenangan yang syarat dengan makna. Seorang penulis berkata, yang bernama Charles H. Spurgeon, pernah mencatat bahwa satu kata yang memiliki arti yang sangat besar, yaitu an ocean of meaning, atau lautan makna. Sebab memang kata yang begitu sebab memang belum pernah dan tidak akan pernah ada manusia yang dapat mengutarakan satu kata yang begitu bermakna selain daripada Kristus sendiri. Selain itu dibutuhkan banyak perkataan dan penjelasan dan eksposisi untuk mengungkapkan arti yang sebenarnya dari kata tersebut. Jadi apa yang sebetulnya makna dari kata tetelestai itu? Sudah selesai atau sudah genap. Kita akan merenungkan dua bagian yang akan saya jelaskan kepada kita. Yang pertama, arti kata tetelestai yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Tetelestai berarti sudah tercapai apa yang diinginkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Sudah tercapai atau tuntasnya karya penebusan Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi penebusan Kristus bagi umat manusia, bagi kita
yang merupakan anak-anaknya, umat-umatnya, itu merupakan karya penebusan Kristus untuk pribadi saya, buat pribadi Bapak Ibu, itu untuk sekali, untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat latar belakang dari kata atau arti kata tetelestai, harus dilihat dari penggunaan yang kerap kali beredar pada masa itu. Kenapa kata itu begitu penting dan begitu diucapkan Yesus memiliki makna yang begitu besar? Bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada masa itu, pada masa Yesus hidup di dunia ini, bila dijumpai ada seorang warga negara Romawi yang divonis bersalah dalam kejahatan tertentu, ia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, dan pintu penjaranya itu, di mana orang itu ditahan, dipakukan atasnya dengan tulisan Certified of Debt atau akte utang, ya, di pintu penjara itu. Kalau misalnya kalau sekarang dia adalah terdakwa sebagai seorang yang koruptor, ya, korupsi, maka ditulis di situ orang yang terutang karena korupsi. Nah, apabila tahanan tersebut sudah atau suatu hari atau suatu kali akan dibebaskan atau memperoleh pengampunan dari raja atau penguasa atau kaisar, maka hakim yang mengadili perkara di pengadilan itu akan menulis satu kata yang dipakukan di atas pengganti sertifikat sebelumnya, dan satu kata itu adalah tetelestai. Pengertiannya adalah utang atau hukuman terhadap tahanan itu sudah dideklarasikan lunas atau dihapuskan, dan segala kesalahan dan celahnya diampuni. Enggak akan ditahan lagi dan tidak ada tuduhan lagi dalam kehidupannya sampai selama-lamanya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan tetelestai, tersirat di dalam arti itu, dalam kata itu, sebuah arti yang sangat penting, yaitu karya penebusan Kristus sudah tercapai dan tuntas satu kali untuk selama-lamanya bagi kita sekalian. Di mana orang berdosa di sepanjang zaman yang percaya dan memandang kepada salib Kristus, utang dosanya pun dibayar penuh oleh darah Kristus. Disorot dari sudut kata dalam bahasa Yunani, tetelestai ternyata berbentuk orang ketiga tunggal dengan struktur perfect pasif indikatif dari kata teleo. Ya. Dari kata apa? Teleo. Atau dalam bahasa Inggrisnya to complete, to accomplish, to fulfill. Dalam bahasa Indonesianya menyelesaikan, mencapai, memenuhi sebuah tujuan ataupun hasil. Demikian juga struktur grammar perfect tense, ya, hendak menyingkapkan sebuah peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau dengan gaung atau efek yang masih berlangsung pada masa kini, sehingga dengan pengertian tersebut tetelestai dapat diterjemahkan it stand finished or done, atau karya salib itu tetap genap atau selesai. Berikutnya arti yang muncul, it always will be finished. Artinya karya salib itu akan selalu genap. Atau lebih jelas lagi, lebih komplit lagi pengertiannya, it was finished in the past, it is still finished in the present, and it will remain finished in the future. Saya nekat aja sebut ini. Benar apa tidak? Dalam penyebutan bahasa Inggrisnya. Kalau enggak berani, ya enggak sama sekali. Atau pakai bahasa Dayak.
Karya salib itu telah genap di masa lampau. Artinya ya, tetap genap di masa kini, di masa kita sekarang, present, dan akan tetap genap di masa yang akan datang, future. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini berarti karya penebusan Kristus yang satu kali itu untuk berkhasiat dan akan berkhasiat terus menerus di sepanjang zaman. Katakan amin. Jadi dia enggak, 2000 tahun yang lalu. Enggak begitu. Mungkin hari ini, hanya hari ini aja kita merasakan dahsyatnya atau hebatnya kemenangan ataupun kematian ataupun keselamatan dari Yesus, pengorbanan itu. Tetapi dikatakan dari awal ketika dia berseru tetelestai. Kemudian hari ini kita ada masalah apapun, utang dosa, tetelestai juga hari ini. Dan seterusnya di masa yang akan datang sampai dia datang. Tawaran keselamatan, janji keselamatan itu dia tuntaskan di dalam kuasa darahnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa penebusan Kristus yang satu kali itu akan berkhasiat terus dan menerus di sepanjang zaman, di sepanjang generasi. Mau generasi milenial, generasi Z, generasi selanjutnya, itu akan berlaku bagi kita semua. Ketika Kristus Yesus mengatakan tetelestai, maka kegenapan itu sesungguhnya sangat dan sungguh sempurna. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, arti tetelestai berarti Kristus sudah menuntaskan misinya di dalam dunia ini. Tujuannya sudah jelas. Kalau kita bermain sepak bola, sudah gol, sudah menang. Dan tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi penyaliban yang kedua. Jadi tujuan Kristus datang ke dunia ini sudah tuntas. Misinya sudah selesai, misinya sudah tuntas. Dengan demikian, pada saat Yesus berseru tetelestai atau sudah genap, secara tersirat ia memaksudkan juga sebagai sebuah seruan, mission complete. Misinya sudah tercapai, misinya sudah tergenapi. Yakni apa yang ia harus kerjakan selaku hamba yang menderita, telah ia kerjakan dengan taat sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang dirancangkan oleh Bapa, dia kerjakan seturut dengan kehendak Bapa. Bukankah malam sebelum dia diserahkan berada di Taman Getsemani, dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya dia menyerahkan semuanya, segala keinginannya, segala keberadaannya kepada kehendak Bapa. Dan yang dia lakukan hanya menyenangkan hati Bapaknya. Sekalipun dalam dirinya sebagai manusia ada rasa ingin menolak cawan yang begitu pahit itu, begitu asam, begitu menyakitkan. Tetapi dia berkata di akhir doanya di Taman Getsemani itu, biarlah kehendakmu yang jadi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Sang Mesias benar-benar telah jelas dan telah menyelesaikan misinya di dalam dunia ini. Lalu ia menjalani dengan sebuah fokus dan tujuan yang mantap untuk menggenapi dan menyelesaikan misi tersebut dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Sekarang hamba yang sudah menderita dan mati untuk menebus dosa itu juga mengamanatkan misi itu kepada gereja dan orang percaya. Menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apa yang belum tuntas yang sedang kita kerjakan di dunia ini? Tuntaskan sekarang. Selesaikan sekarang, tunaikan sekarang. Sebagaimana Kristus telah membayar lunas dan menyelesaikan misinya dengan tepat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang belum kita tuntaskan hari ini? Atau lebih detail pertanyaan itu,
buat apa kita ada di dunia ini? Apa kita hanya menyenangkan hati kita saja? Atau kita hanya memuaskan keinginan daging kita saja? Atau kita hanya ingin supaya segala sesuatu yang saya mau itu akan ada dan terpenuhi? Sesungguhnya kita belum dapat kategori sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai anak Tuhan, apabila kita hanya menyenangkan diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tuntaskanlah segala pekerjaan yang kita kerjakan. Selesaikanlah tanggung jawab kita dengan baik dan tunaikan sekarang. Karena kita tidak tahu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Apakah hari ini saja atau besok dan seterusnya. Jadi kalau ada yang belum tuntas, tuntaskan. Momen Jumat Agung ini, mari kita selesaikan berbagai persoalan permasalahan, dosa-dosa. Biarlah kita dapat menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab orang percaya yang berada di puncak kemenangan adalah mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalamnya, berjalan bersamanya. Orang percaya yang berada di puncak kemenangan adalah mereka yang menuntaskan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Allah kepadanya, menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan berjuang sampai akhir, dan menikmati kemenangan itu bersama Sang Raja. Selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya karya Kristus di atas kayu salib memberi spirit baru, yaitu spirit kemenangan kepada kita dalam menghadapi segala situasi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala kondisi dan keadaan, bahwa Ia telah menang, dan kematiannya di atas kayu salib merupakan puncak kemenangannya, berarti merupakan puncak kemenangan kita juga. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dalam hidup kami, membawa kami hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu, membayar lunas utang dosa umat manusia, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan telah menuntaskan misinya di dunia ini. Sehingga kami melihat kematian Kristus di atas kayu salib merupakan kemenangan yang besar bagi kami orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Apabila masih ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, atau kami yang ada di tempat ini yang belum merasakan kemenangan itu, biar lewat momen yang sangat berharga ini, kami sungguh menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati akan ibadah kami selanjutnya. Kami akan masuk di dalam perjamuan suci. Kiranya perjamuan suci ini pun membawa kami dan menghentar kami melihat kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan Yesus beri bagi kami. Tubuh dan darah Kristus yang menghapus segala dosa kami, yang diperlambangkan lewat roti dan anggur, menjadi berkat tersendiri bagi kami, menjadi pengingat akan kami bahwa kematian Tuhan Yesus itu berharga dan mulia bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian di bawah salib Yesus, ayat yang pertama, untuk mempersiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Di bawah salib Yesus
kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita bersama-sama merenungkan sejenak akan makna daripada perjamuan kudus ini. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan utang-utang dosa kita. Untuk itu bersyukurlah kepadanya. Yang kedua, setiap kali kita memakan roti dan minum cawan ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Ada tugas. Kalau dalam bahasa aslinya, kata memberitakan itu, kamu bersaksi, menjadi saksi, menjadi martir tentang kematian Tuhan sampai ia datang, yaitu tentang penyelamatan yang ia berikan. Yang ketiga, apabila kita tidak layak atau kita ingat akan dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan, mari bersama-sama mengakuinya di hadapan Tuhan, membereskannya di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Apabila hal-hal yang sudah saya sebutkan sudah kita lakukan, berdoalah kepada Tuhan, bersyukurlah kepadanya, sebab kasih-Nya hebat telah menyelamatkan kita dan memberikan pengampunan kepada kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sejenak kami merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa, yang telah menyelamatkan kami, mati di atas kayu salib, menyelesaikan segala sesuatunya, menuntaskan segala sesuatunya, sehingga kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang besar itu. Kami juga mengakui segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menikmati perjamuan ini. Dan kemudian kami bersedia untuk memberitakan, menjadi saksi akan kematian Tuhan bagi banyak orang, sehingga hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami siap masuk dalam perjamuan suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang siap mengambil perjamuan, saya akan menghentarkannya. Biarlah makna perjamuan suci ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Jika kita sudah siap, mari kita berdiri dan mengangkat roti atau hosti yang melambangkan tubuh Kristus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, kita angkat cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang boleh kami terima hari ini. Kami boleh makan dan minum dari perjamuan ini. Kiranya berkat perjamuan ini akan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Semangat puncak kemenangan Kristus ada dalam hidup kami. Dan kami pulang dari tempat ini, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami sudah berada di puncak kemenangan. Apabila ada yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh dan keterikatan dalam kuasa kegelapan, kami sudah menang dan berada di puncak kemenangan. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanan dan keselamatan yang Dia berikan. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri kembali bersama-sama dengan orang percaya di segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Dengan sukacita kita datang kepada Tuhan membawa persembahan kita, dan persembahan ini akan dibawakan oleh Christian. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita naikkan pujian dosa dapat dihapus dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 64. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Doa syafaat.
akan dipimpin oleh Evangelis Andreas. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal sembah sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mensyukuri bahwasanya Tuhan yang adalah Tuhan mau untuk mengorbankan dirinya untuk menebus kami manusia berdosa ini. Terima kasih Tuhan, biarlah perayaan ini selalu mengingatkan dan meneguhkan kami bahwasanya Tuhan yang maha tinggi mau turun ke dalam dunia orang berdosa dan menyelamatkan kami umat-Mu, umat orang-orang yang berdosa ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga gereja-gereja yang saat ini merayakan perayaan Jumat Agung. Mari juga Tuhan yang melindungi, menjagai mereka. Karena beberapa hari yang lalu Tuhan, di bangsa kami, di negara kami terdengar bahwasanya terorisme masih ada, radikalisme juga masih ada. Mari juga Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjagai persekutuan yang ada dalam gereja-gereja pada saat ini, nanti, hingga malam nanti, juga besok dan seterusnya. Kiranya Tuhanlah menjadi penjaga dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah orang-orang yang masih terpapar oleh aliran-aliran yang radikalisme yang begitu kuat, mari juga Tuhan yang menegur dan menolong mereka. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja kepada mereka, menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka kerjakan adalah sebuah kesalahan. Bapa di surga, berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, baik itu kabinet dan lain sebagainya, dari pemerintah tertinggi sampai pemerintah terendah, RT RW. Mari juga Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, keselarasan dalam kepemimpinan, sehingga program-program yang baik dapat terselenggara dari atas sampai ke bawah. Bapa di surga, untuk program vaksinasi dalam upaya penanggulangan COVID-19, kami memohon pertolongan Tuhan supaya vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami masyarakat memiliki kekebalan tubuh untuk menanggulangi penyebaran dan perluasan virus corona ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan keluarga besar kami dimanapun saat ini mereka berada. Mari juga Tuhan berkati mereka, berikan kecukupan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan gereja kami dimanapun saat ini berada, juga di pelosok-pelosok, baik yang di pelosok ataupun yang di kota. Mari juga Tuhan berkati Gereja Kemah Injil Indonesia, supaya dengan pelayanan yang baik menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang-orang sekitar, dan bagi bangsa dan negara kami tentunya. Bapa, kami berdoa untuk negara-negara yang saat ini masih berkonflik, untuk negara Myanmar yang kami dengar mengalami adanya kudeta, banyak korban yang terjadi akibat kudeta ini Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami penindasan dan ada juga yang meninggal dunia. Mari juga Tuhan yang hadir di sana memberikan pertolongan kepada mereka. Biarlah anak-anak Tuhan yang berada di sana dapat menjadi berkat, garam dan terang bagi sekitarnya. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk kedamaian bangsa kami, untuk kemanusiaan di bangsa kami, sungguh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwasanya Engkau merencanakan yang baik untuk kami, untuk gereja kami, untuk bangsa kami, dan untuk negara kami tercinta ini. Bapa, kami menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengarahkan hati kita masing-masing kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Dipersilakan untuk berdiri. Pulanglah ke tempat kita masing-masing. Bawalah semangat puncak kemenangan Kristus dalam hidupmu. Dengan iman, tadakanlah kedua tanganmu serta terima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Dipersilakan untuk kembali untuk bersaat teduh. Puji Tuhan, melalui mimbar pelayanan ini kami mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran kita dan terima kasih atas pelayanan yang sudah kita berikan. Biarlah puncak kemenangan Kristus juga ada dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Hari Jumat Agung dan selamat mempersiapkan masa Paskah. Kiranya semangat kebangkitan Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Shalom.